Kita ada tamu spesial juga yang memang pada ahli di bidangnya. Kakak Citra tuh ahli banget memang di bidang bagaimana kita bisa menawarkan tanpa terasa menawarkan gitu. Jadi orang merasanya kita kayak cerita ya Kakak Citra. Terus nggak terasa tiba-tiba mereka tertarik. Terus nggak terasa mereka tiba-tiba, aku mau dong gitu. Nah itu jagonya beliau tuh. Beliau juga jago dalam strategi. Pokoknya pembicaraan pagi hari ini akan dibawakan oleh ahlinya langsung Kakak Citra Ginting, area sales manager yang sudah siap. Kalau menurut saya, teman-teman undang deh yang lain. Karena bisa membuat kita mengerti gimana ya gue nawarin yang living, tapi orang gak merasa gue jualan. Orang gak ngerasa ditawarin. Orang cuma ngerasa, kayaknya gue cocok deh beli produk ini. Sesuai dengan kepribadian gue gitu ya. Nah, Kakak Citra, boleh di Kakak Yuntar, Kakak Citranya boleh dipin juga. Bentar ya, Kakak Citra. Oke. Kakak Yuntar, Kakak Citra boleh dijadiin co-host? Sudah, dipin Kak Yuntar. Selamat pagi Kakak Citra. Pagi-pagi dia udah sibuk loh. Sibuk sarapan. Sarapan sehat pastinya. Dia salah satu orang paling sehat di kantor kami. Terima kasih Kakak Citra mau berbagi pagi hari ini. Silahkan saya serahkan kepada Kakak Citra. Selamat pagi, makasih Kak Lisa. Selamat pagi teman-teman semuanya yang udah join, yang sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Jadi hari ini kita mau sharing-sharing lagi. Waktu itu kita sempat ada apa namanya ya kelas kayak gini ya, yang Ya. judulnya Selling with Style. Kenapa kita kasih judulnya kayak gitu? Karena kita pengen tuh ya kita selling tapi tetap cool gitu, tetap tetap keren gitu ya. Jadi teman-teman sebelum kita buka sharing kita hari ini, saya kemarin itu dikirimin satu artikel sama teman saya gitu ya. Jadi artikel tentang ada salah satu brand sport apparel yang populer gitu, yang mungkin teman-teman kalau yang suka pilates, yoga, lari mungkin juga pakai brand ini gitu. Jadi artikelnya itu bilang lebih kurang kayak gini nih. Eh, Perusahaan XXX, brand XXX ini gitu ya, mereka ban kata-kata salesperson dari keseluruhan di perusahaannya mereka gitu. Jadi sama sekali nggak ada kata-kata salesperson di situ. Wah, saya pikir gini, oh mereka hilangin departemen sales, mereka hilangin orang salesnya gitu. Jadi hooknya kayak gitu, postingan tersebut gitu. Jadi kan tertarik ya, saya baca dong ke ke belakangnya gitu. Oh ternyata mereka itu mengganti istilah dari salesperson menjadi educator gitu loh. Ya kan? Jadi kalau teman-teman ingat di kelas kita pertama tentang selling with style ini, kita ngomong tentang menjadi kurator gitu kan. Nah, jadi mereka mengganti kata-kata salesperson itu menjadi educator. Yang terjadi adalah apa? Kita kan bicara identitas kemarin ya kalau teman-teman ingat ya. Jadi secara secara psikologis si salespersonnya itu ngerasa begini, oh saya adalah seorang edukator. Artinya apa? Saya harus punya apa namanya punya knowledge, punya skill yang sangat bagus gitu. Kenapa? Karena saya edukator. Ya, jadi mereka itu nggak perlu disuruh untuk belajar, nggak perlu disuruh untuk bisa memahami dan menguasai semua tentang bahan-bahan dari eh, produknya mereka gitu ya, cuttingannya, fungsinya buat apa, cocoknya buat orang yang seperti apa, tapi secara otomatis mereka jadi punya keinginan untuk benar-benar memperdalam ilmunya mengenai semua hal yang perlu mereka tahu karena dia udah udah apa ya namanya mengemban beban gitu loh, merasa identitasnya gue edukator loh gitu. Ya, jadi di kepalanya mereka bukan berapa sales conversion yang harus dia lakukan, tapi seberapa banyak orang yang harus saya edukasi gitu. Dan teman-teman, efek baiknya adalah setiap orang yang datang ke toko mereka karena mereka tokonya retail ya. Jadi setiap orang yang datang ke toko mereka juga jadinya merasa, oh di toko ini orang-orangnya itu apa ya namanya ya, baik ya, mereka ngajarin saya gitu. Yang tadinya misalnya saya datang ke sana, saya udah punya satu jenis legging yang saya mau beli misalnya gitu ya, size-nya juga udah ada, tinggal saya mau lihat ada warnanya sesuai yang saya mau apa enggak.
Tapi karena saya diedukasi sama kakak-kakak yang ada di sana, akhirnya saya jadi pikir, oh ternyata legging yang saya mau beli itu bukan yang sesuai buat saya, karena saya biasanya suka yoganya indoor, itu cocoknya kalau outdoor gitu. Atau misalnya, oh saya sukanya lari dan saya sukanya larinya di daerah yang panas, nggak cocok bahan yang itu, saya cocoknya bahan yang ini. Ya, si mbaknya nggak berusaha untuk nawarin atau ngejualin ke saya atau nawarin yang promosi ini kebetulan lagi buy one get one atau yang ini diskon 50%, enggak. Tapi saya sendiri sebagai customer, sebagai seseorang yang akhirnya mendapat edukasi, saya jadi paham, oh ternyata saya butuhnya yang ini nih, saya butuh yang ini. Jadi ada kebutuhan baru yang akhirnya saya nanya, oh ternyata saya butuhnya yang ini kalau kayak gitu. Karena soalnya saya suka yoganya di outdoor. Kalau lari saya sukanya larinya daerah panas, di kota saya itu panas. Berarti saya butuhnya bahan ini ya. Justru saya yang akhirnya punya kebutuhan dan saya bertanya sehingga si si mbak-mbak yang sebagai edukatornya itu ngejelasin ke saya dan saya pergi ke kasir dengan sukarela dan dengan senang hati dan saya senang dan saya ngerasa puas. Kenapa? Karena akhirnya saya membeli sesuatu yang menurut saya, oh, saya dapat ilmu baru dan saya akhirnya ngerasa saya bangga, saya bisa membeli sesuatu yang sesuai kebutuhan saya gitu loh. Jadi nggak kayak beli kucing dalam karung, saya nggak beli karena dia diskon gitu kan, saya nggak beli karena dia lagi murah, tapi karena saya beli itu karena itu adalah kebutuhan saya gitu. Jadi teman-teman, mungkin teman-teman di sini juga tahu saya nggak sebutin brandnya, brandnya populer pasti ya. Kalau yang suka yoga, suka pilates, lari, suka lari juga pasti saya suka pakai brand itu. Dan mereka juga berkembangnya melalui komunitas, jadi lebih kurang mirip kayak kita, itu brandnya juga brand premium gitu ya. Karena memang bedanya brand-brand yang premium, balik lagi ya, kita kemarin sempat sedikit bahas, orang-orang yang membeli brand premium ya customer-customer itu ya biasanya mereka memang tidak fokus untuk mencari diskon, mencari potongan harga, mencari hadiah tambahan, tapi memang orang-orang yang datang mencari brand premium karena sebenarnya mereka ingin apa ya, ingin menajamkan identitasnya dia gitu loh. Kayaknya kalau gue pakai ini itu brand itu gue banget loh gitu loh. Jadi kayak gitu, lebih ke situ gitu. Jadi sebenarnya teman-teman sebagai brand partner yang living sedikit banyak kita sudah melakukan seperti itu sih gitu ya teman-teman itu di sini pasti kan banyak yang sebenarnya melabeli dirinya memberikan identitas kepada dirinya sebagai educator gitu ya jadi oke sekarang kita coba lanjut itu sekian apa namanya icebreakernya karena buat saya juga itu kayak menarik dan teman-teman tahu nggak setelah di tahun mereka melakukan pergantian terminologi itu dari salesperson menjadi educator itu mereka itu bisa bertumbuh lebih dari 30% loh di tahun yang sama gitu. Wow. Ya, jadi menarik sih. Ya, ada yang penasaran DM, teman-teman pasti sering belilah brand itu. Apalagi kalau yang suka Pilates pasti dia pakai itu sih. Oke. People don't buy logic, they buy identity. Asik, cak banget kan Citra. Ya, jadi teman-teman tuh kan udah pada ini kan udah pada belum belum ada di Indonesia dia. Kalau yang disebutin itu kan udah ada ya. Nah, yang ini belum. Oh, tau lah Kak. Bukan Lisa Leni ya. Tapi dari L juga kan. Ya, jadi nah kita kasih judulnya Selling with Style karena kita mau bikin jadi 4 seri ya, Bu Ya, Lisa ya. Jadi ya. kali ini kita mau bicara tentang the pattern. Karena kenapa? Karena misalnya pattern itu kan berulang gitu dan pattern itu sesuatu hal yang bisa kita observe dan kita bisa lihat ya. Apalagi kalau teman-teman yang pernah belajar NLP pasti familiar sama istilah pattern gitu. Setiap hal itu pasti ada polanya dan kalau misalnya kita ngikutin polanya, seharusnya hasilnya akan lebih kurang mirip. Tinggal lagi perbedaan mungkin bahannya, kerapiannya gitu. Pola kayak mal gitu. Kalau misalnya teman-teman jahit baju, biasanya kan pasti diukur dulu. Setelah diukur semua, terus penjahitnya akan buatin pattern pola, bikinin malnya. Nanti mal itulah yang akan digambar ke bahan, ke material yang bakal akhirnya dijahit nantinya gitu kan. Jadi kalau misalnya malnya bener, polanya bener, seharusnya akan jadi bajunya, pakaiannya bener juga gitu, ya kan? Jadi tergantung lagi bahannya gimana, kerapiannya gimana. Nah, seperti itu juga lah kalau kita bicara pattern gitu. Karena
balik lagi ya teman-teman, orang itu nggak beli logik gitu ya, mereka beli identitas gitu. Jadi apa sih maksudnya gitu? Ya, jadi kita kita lanjutin ya. Nanti teman-teman kalau ada yang mau ditanyain bisa langsung aja ya. Nah, sekarang Yang mau kedua, gimana? yang kedua. Yang kedua. Lanjutin ya. Saya mau Langsung, aku jawab, aku jawab. tanya sama teman-teman. Kita ini jual essential oil atau kita jual versi terbaik dari diri mereka? Gitu, dari calon customer kita. Yang mana nih? Yang kita itu sebenarnya yang mana nih? Gitu. Kita jual essential oil atau kita jual versi terbaik dari diri mereka? Versi terbaik dari calon customer kita itu. Nah, itu akan sangat berbeda pendekatannya gitu kan, sama yang kayak tadi saya contohin. Istilah salesperson diganti dengan educator itu jadi beda banget dari kedua sisi, dari si yang ngejualnya jadi beda, dari yang beli juga jadi beda gitu, sama-sama beda. Yang satu ngerasa saya harus mengedukasi orang ini, yang satu ngerasa oh dia baik banget dia ngajarin saya jadi tahu gitu, sehingga transaksi terjadi dengan tidak ada paksaan ya kan, tidak ada tekanan, tapi memang atas dasar sukarela gitu. Yang satu justru ngerasa wah makasih banget ya kak, saya udah dijelasin akhirnya saya nggak salah beli gitu. Mungkin tadi kalau nggak dijelasin di kepala saya mau beli yang A, ternyata yang A itu nggak cocok buat saya. Yang cocok buat saya itu yang B. Misalnya ini contohnya ya, kalau misalnya kita pakai yang A, kita pakai yang pertama, kita jualan essential oil. Nah, kita akan ngomong ke orang, essential oil peppermintnya kita itu murni 100% dari bahan, apa namanya, dari bahan mint asli gitu. Pasti di kepalanya customer itu ya oke lah, semua brand juga akan bilang kayak gitu. Mereka akan bilang kalau misalnya peppermint mereka itu paling murni gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai cara yang kedua ya, kamu itu tipe orang yang cari solusi alami duluan kan gitu. Kita kita menempelkan identitas ke mereka yang mereka itu nggak bisa bilang enggak, gue cari yang kimia nggak mungkin gitu. Pasti dia akan jawabnya, wah iya sih gue banget. Biasanya kalau ada apa-apa pasti cari solusi yang alami gitu. Jadi kita kita memberikan identitas yang positif yang nggak bisa ditolak sama si calon customer itu. Jadi POV-nya beda ya. Kalau yang pertama kan saya ngomong produk saya kecap saya nomor satu gitu. Peppermint kita tuh 100% murni beda sama punya si itu. Maksudnya di dalam kepalanya customer emang kenapa gitu. Dia nggak peduli sama apa yang mau kita omongin. Tapi kalau kita yang kedua, kita kan ngomong, kamu tipe orang yang cari solusi alami duluan kan. Itu kan tentang dia dan dia langsung ngerasa, oh iya sih gitu. Ini aku. Iya, dia akan ngerasa kayak, oh iya dia orang tahu banget ya kalau saya itu suka cari yang alami. Nah dia bangga gitu loh. Kita kita tahu kalau dia suka cari yang alami gitu, ya kan? Jadi dari awal aja dia udah nggak nolak kita, dia udah pasti mengiyakan gitu loh. Jadi bedanya di situ. Kita nggak fokus untuk ngomongin yang terbaik apa yang kita punya, ya, tapi kita ngomongin tentang orangnya dulu. Karena logika itu hanya untuk menjustifikasi gitu ya, tapi identitas yang mendorong aksinya seseorang gitu. Kalau udah ditanamkan, kenapa orang mau beli produk dengan harga yang jauh banget lebih mahal dibanding dengan bahan baku dari barang yang dia beli itu. Ya, kita tahu misalnya kalau dibikin sendiri ini barang harganya 1 juta, tapi seseorang bisa beli produk itu dengan harga 5 juta atau bahkan mungkin 10 juta gitu, karena brandnya gitu, ya kan? Kenapa? Karena dia beli identitasnya itu gitu, bukan dia beli bahannya. Nah, kayak gitu teman-teman. Itu adalah keunikan kalau kita jual produk-produk yang premium gitu ya. Lalu, bentar ya, saya punya ini kok gede banget layar. Cilin dulu. Karena ya kebanyakan orang itu mereka sebenarnya nggak beli produknya. Mereka itu membeli versi terbaik dari diri mereka sendiri. Ya kan? Orang-orang akan beli produk yang menurut dia dengan dia menggunakan produk itu, dia bisa jadi versi lebih baik dari dirinya gitu. Misalnya pada saat orang membeli baju, celana, sepatu, tas, jam tangan, bahkan rumah, lokasinya gitu ya. Yang orang beli itu selalu adalah versi terbaik dari diri mereka sendiri. Nah, ini yang perlu kita pahami juga sebagai seorang penjual gitu. Jadi,
bukan karena produk kita nggak bagus, justru kita tahu produk kita bagus, jadi kita tahu nih orang-orang yang cocok menggunakan produk kita ini adalah orang dengan identitas tertentu gitu loh. Ya, jadi memang bukan untuk semua orang gitu. Jadi kitanya punya mindset begitu. Jadi kita nggak punya mindset kayak, oke, gimana caranya saya bisa ngejual produk saya? Enggak. Tapi misalnya saya memang akan memilih siapa yang pantas untuk beli produk saya gitu. Memang nggak untuk Premium semua banget. orang. Iya, Premium abis kita ya. melihatnya seperti itu. Kalau kita melihat produk kita seperti itu, ya Hmm. kan? Orang lain juga akan melihatnya begitu. Ya. Kalau Setuju. kita aja ngelihat produk kita kayak ah, ini mah kita aja Nggak nggak begitu menghargai. percaya diri gitu loh dengan produk kita itu. Kita ngerasa kayak ini B aja gitu. Orang akan melihatnya ya itu B aja gitu. Tapi kalau kita ngelihatnya ya seperti sebuah karya seni gitu dan kita adalah kuratornya gitu kan, maka orang juga akan lebih mudah ngelihat produk kita ini sesuatu hal yang seindah karya seni juga, bukan produk yang sembarangan yang dengan mudah bisa dimiliki siapapun. Jadi tugas kita itu bukan misalnya hanya menjual essential oil, tapi kita itu kayak megang cermin dan kita kita kasih kita ke orangnya gitu ya. Nah, kita tunjukin ke mereka, lihat kamu tuh orang yang luar biasa gitu. Ya, produk ini cuman alat buat kamu untuk nunjukin ke orang kalau kamu ya emang levelnya di situ gitu loh. Positioning kamu tuh di situ gitu. Cuman orang kayak kamu yang layak nih pakai produk ini gitu. Ya kan? Jadi kita mesti menanamkan identitas itu kepada calon customer kita gitu. Sehingga mereka ngerasa juga nggak concern lagi sama harga, sama hadiahnya, sama diskonnya gitu. Tapi dia lebih concern, oke, gue pantes beli produk itu gitu loh. Ya. Nah, itu yang perlu kita tanamkan gitu ya. Sekarang nih, saya coba klasifikasiin apa namanya identitas yang ingin dimiliki oleh seseorang yang mau beli produk yang living. Yang pertama itu ya, di upgrade me. Ada orang tuh yang ngerasa nih dia pengen banget jadi orang yang up to date soal Hmm. wellness gitu loh. Jadi kita memberikan identitas itu ke dia. Oh, ini orang ini dia suka nih kalau dia upgrade gitu. Ya kan? Ada orang yang kayak gini. Terus selanjutnya, nah ini ya kan, ada orang yang dia suka banget tuh kayak apa ya? The nurturer ini kayak seorang ibu yang penuh kasih sayang gitu, yang dia itu pengen banget punya identitas, dia itu adalah ibu-ibu siaga, mami-mami siaga yang kalau ada apapun yang terjadi di rumahnya, dia itu adalah garda terdepan untuk kesehatan keluarga. Dia butuh identitas itu. Pokoknya dia mami-mami paling bisa deh kalau anaknya kenapa-kenapa dia bisa, anaknya makanan anaknya, urusan Suami. suaminya, urusan keluarga, pokoknya orang tua ya, pokoknya semuanya yang ada dalam keluarga nih dia harus jadi garda terdepan. Dia dia seneng kalau kita kasih identitas itu. Nah, kalau kalau ada pernah nggak teman-teman lihat di keluarga kita kalau ada apa-apa, oh tanya deh sama si maminya si Birel misalnya. Dia pasti tahu gitu. Iya, kemarin itu anakku begini-begini. Oh, kamu tanya deh maminya Birel tuh pasti tahu tuh kayak gitu-gitu. Nah, ini nih yang kayak gini. Ada orang yang dia suka dikasih identitas kayak gitu. Nah, ada juga tipe tipe orang yang dia suka jadi pionir. Dia selalu paling tahu informasi paling terdepan gitu kan. Dia selalu jadi trendsetter gitu. Ya kan? Jadi pokoknya kalau setiap ada tren-tren terbaru, ada model-model terbaru, nah dia pengen jadi seseorang yang paling duluan tahu identitas itu tuh yang paling dia butuh. Jadi kita mesti tahu nih mengenali calon-calon customer dan kita mau menempelkan identitas apa ke dia gitu, ya kan? Nah, ini The Connoisseur ini apa namanya? Ini adalah customernya si kurator gitu. Jadi adalah seorang penikmat hal yang bernilai seni tinggi gitu loh. Hmm. Ya kan? Jadi ini orang-orang yang memang kalau pakai satu produk harus yang terbaik, harus yang nomor satu. Pokoknya dia nggak ada kompromi deh. Nomor dua itu nggak ada di dalam kamusnya dia. Dia pokoknya, oh ini ada 100 macam essential oil. Dari rating 1 sampai 100. Satu yang paling bagus, 100 yang paling jelek. Dia pasti yang nomor satu. Yang nomor satu ini tapi harganya 100 kali lipat dibanding yang nomor 100. Nggak apa-apa, saya beli dua. Nah, ini orangnya begitu.
Ya, jadi karena dia memang bener-bener apapun itu harus yang terbaik. Harus yang terbaik, harus yang nomor satu. Ya, Sultan ya kak, Itu, kata Kak Alba. ya, itu adalah identitas yang memang dia mau ada melekat dalam dirinya gitu loh. Teman-teman pasti ada ketemu sama orang kayak gini. Ya, saya kadang-kadang dengar nih, iya saya punya tuh Bu, ada langganan saya, ada customer langganan saya tuh, dia cuma member aja sih, dia nggak pernah enroll, dia beli. Tapi setiap kali ada produk terbaru, ya kan, setiap kali Langsung ada, beli. iya mau itu adanya di Indonesia, mau itu belum masuk di Indonesia, masih adanya di yang living di luar marketnya Indonesia, pokoknya dia tetap langsung mau. Semua yang pertama keluar tuh dia pasti mau. Nah, ada orang yang kayak gini. Kalau misalnya kita udah bisa mengklasifikasi calon-calon customer kita, bahkan mungkin brand partner kita mau tempelin mereka dengan identitas yang mana. Jadi kita bisa masuk ke mereka untuk mempertajam identitasnya dan mereka pasti akan susah menolak karena dia akan ngerasa, oh kamu ngerti banget saya ya gitu. Hmm. Saya emang ibu yang penuh kasih nih ya gitu kan. Atau saya memang pionir nih. Hmm. Ya saya memang konoser nih. Saya memang suka upgrade gitu. Jadi dia tidak akan menolak gitu pada saat kita menawarkan yang sesuai dengan identitasnya gitu loh. Itu karena buat dia itu adalah bukan penjualan tapi pengakuan gitu loh. Jadi nanti berarti pendekatannya sesuai identitasnya dia ya Kakak Citra. Betul, jadi kita bisa menawarkan produk kepada dia dan cara pendekatannya sesuai dengan identitas yang mau kita bangun gitu. Hmm. Misalnya dia contohnya dia connoisseur, dia suka apa yang pertama gitu ya, dia suka yang terbaik. Terus Hmm. kita bilang gini, Mbak, kebetulan banget nih ya, Arsi bulan ini lagi diskon loh. Lumayan, diskon 20%. Mbak mau nggak beli? Kira-kira dia mau nggak? Enggak, Ya nggak mau, karena nggak sesuai karena identitasnya diskon. dia. Bukan karena murah, bukan Hmm. karena murah, bukan karena diskon, karena nggak sesuai identitasnya dia. Tapi misalnya dia tipe yang the nurturer ini gitu. Terus kita bilang, Bu, Ibu kan paling suka ya ngerawat anak, suami, ya kan, ibu, mertua. Kebetulan banget nih bulan ini, apa namanya, paketan RDT kita tuh lagi promonya bagus loh, dapat hadiah lagi. Nah, Ibu bisa lengkapin apa namanya, ibu bisa nambahin koleksi buat massas keluarga. Ini bagus banget buat keluarga. Nanti saya ajarin ibu caranya. Oh gitu. Ini bisa buat begini-begini. Kira-kira dia tertarik nggak? Tertarik lah, karena Tertarik. itu membuat dia bisa menjaga keluarganya dia. Iya, sesuai identitasnya dia. Ya. Karena dia memang suka ngurusin keluarganya, suka melayani keluarganya, buat dia itu kesehatan keluarga nomor satu gitu, ya kan? Jadi kita memberikan sesuai dengan identitas yang dia memang eh, mau gitu loh. Jadi dia nggak menolak karena itu buat dia kayak apa ya bilangnya ya, kayak pengakuan Ya gitu, betul, kayak betul. pengakuan bukan kayak penjualan. Jadi saya ke dia itu nggak kayak jualan tapi kayak ngasih dia acknowledgement gitu. Hmm. Iya gue acknowledge lu sebagai orang yang emang rajin banget deh ngurusin keluarga, paling sayang deh pokoknya paling paling sayang keluarga deh gitu. Pak, kalau ada pertanyaan nanti di belakang aja atau Oh, boleh ada pertanyaan ya? soalnya lagi berhubungan nih. Oh, lagi Ada pertanyaan pertanyaan. dari Kakak Alba nih. Eh, coba ya. Oh, oke. Jadi ada pertanyaan dari Kakak Alba. Kak Alba nanya, Kak, bisa nggak satu customer ini memiliki dua tipe? Misalnya dia connoisseur, tapi juga dia adalah seorang nurturer yang suka menjaga keluarganya dan dia selalu pengen dapat yang terbaik. Bisa nggak kayak gitu, Kak? Atau biasanya cuma satu customer satu tipe? Sebenarnya sih bisa aja, cuman pasti satu orang itu punya hal yang lebih dominan gitu kan Hmm. dibanding yang lainnya. Hmm. Tapi ya teman-teman yang ngelihat gini, ini orang lebih lebih suka kalau misalnya kita kasih dia identitas yang Hmm. mana gitu. Iya kan? Pasti pasti ada satu yang lebih dominan. Bisa jadi memang ada lebih dari satu ya, tapi perhatiin aja yang mana yang paling dominan karena pasti itu yang akan paling nge-trigger dia kan. Oke, oke, oke. Semoga cukup menjawab ya Kakak Alba. Boleh kita lanjutin ya? Nah, misalnya nih contohnya, saya kasih contohnya yang simple-simple aja ya, karena teman-teman nanti pasti bisa cari yang lebih spesifik lah sesuai dengan customernya gitu. Oke. Nah, ini misalnya contohnya dia itu sukanya suka suka tipe yang upgrade me gitu ya kan. Jadi painnya dia itu dia minder kalau misalnya circle-nya dia itu ngomongin biohacking, ngomongin longevity, ngomongin journaling, tapi dianya clueless gitu. Ya kan buat orang-orang itu ngeganggu. Nah, sebenarnya keinginannya dia itu dia punya
punya personal apa ya, misalnya dia kayak punya hal-hal yang lebih personal gitu, ya kan? Apa yang dia bisa nunjukin ke orang, dia udah bukan orang yang dulu lagi gitu loh. Sekarang ini udah versi upgrade-nya dia gitu. Itu yang ingin dia bangun. Nah, kitanya di situ sebagai orang yang menawarkan dia, kita tahu, oh, nih orang sebenarnya dia masih levelnya level A gitu kan. Tapi kita tahu dia sebenarnya lingkungannya dia, circle-nya dia itu udah ngomongin hal-hal yang udah di level B gitu, ya kan? Kita tahu nih, circle-nya dia ngomongin biohacking, ngomongin produk yang untuk mensupport longevity, ya kan? Udah ngomongin journaling. Dia sebenarnya nggak begitu paham gitu, tapi dia pengen upgrade, ya. Ada keinginan di situ. Nah, begitu kita datang masuk ke situ buat nutupin gap itu, gitu kan? Kita menawarkan dia produk-produk yang sesuai dengan kelemahannya dia itu, painnya dia itu gitu ya. Itu akan membuat dia kayak, wah ini nih yang aku cari nih gitu loh. Dengan aku beli produk yang dia tawarin itu, aku bisa upgrade, aku jadi bisa ngobrol nyambung sama circle aku ngomongin biohacking. Oh ternyata di Young Living ada produknya. Oh ternyata di Young Living juga ada tuh produk-produk yang bisa mendukung longevity gitu ya kan. Ternyata ada komunitas di Young Living juga yang bisa ngebahas caranya journaling itu kayak gimana ya gitu. Jadi di situ tuh dia bisa bisa ngerasa kita itu memberikan solusi terhadap pain yang dia alamin gitu loh. Ya kan? Kebayang kan ya teman-teman ya. Kita lihat orang tuh biasanya kita lihat tuh, oh kayaknya dia lingkungannya seperti itu gitu ya, tapi dia kayaknya belum bisa bisa ngikutin gitu. Jadi kayak ada rasa bukan minder sih, tapi kayak kok dia belum bisa, kita masuk ngasih solusi itu sehingga dia bisa upgrade. Nah, disitulah dia akan ngerasa kita memberikan solusi dan pasti dia akan jadi customer kita yang loyal gitu loh. Ya kan? Kebayang kan ya? Ini kalau ini contohnya saya kasihnya simple aja ya. Misalnya trace away, peace and calming, terus dia diffuse. Jadi kayak dia berasa aromanya berasa lagi di Bali gitu ya. Jadi kan orang-orang suka ngomongin kayak gitu di circle-nya dia. Nah, jadi kita kasih dia solusi untuk hal itu. Teman-teman bisa ngajakin dia misalnya, oh di komunitas kita tuh ada loh kelas journaling, jadi dia belajar gitu ya. Akhirnya dia bisa upgrade. Oke. Nah, ini contoh yang kedua nih, orang yang misalnya maunya dia dikasih identitas sebagai mami-mami Siaga. mami-mami siaga ya. Painnya dia misalnya jam 2 pagi anaknya demam. Tapi dia cuman bisa cemas sambil googling terus kayak ngerasa panik sendiri gitu ya. Diapain ya? Apa dikompres, apa dikasih apa gimana gitu. Ya, jadi dia punya desire sebenarnya jadi ibu yang tenang, yang siaga, yang percaya diri, bisa jadi superhero di mata anak-anaknya. Tapi dia belum belum tahu gimana caranya gitu untuk jadi mami-mami yang seperti yang dia mau ini gitu kan. Nah, di sini nih teman-teman yang melihat situasi seperti ini, kita bisa menawarkan dia solusi gitu, gimana caranya menghadapi kalau misalnya dia punya anak, anaknya demam, apa yang harus dilakukan gitu, ya kan? Di situ kita menawarkan solusi ke orang ini gitu. Nah, sehingga dia udah paham, oke, kalau anak demam itu apa yang harus dilakukan, nyalain dulu diffuser, biar maminya juga relax, nggak panik gitu. Udah gitu diolesin dulu misalnya gentle baby biar apa anaknya tenang dulu gitu kan. Jadi anaknya nggak yang nangis, nggak yang panik, ibunya juga begitu. Baru setelah tenang semuanya, baru dipikirin, oke ini anaknya demamnya berapa, diukur dulu. Udah gitu, apakah perlu langsung dikasih obat penurun demam atau cukup misalnya dikompres aja gitu ya. Jadi si ibu ini tuh butuh solusi, ada orang yang mengedukasi dia gitu untuk bisa menjadi empowered mom kayak gini gitu ya, mami-mami yang siaga ini gitu. Nah, kalau kita datang di situ memberikan solusi itu, maka dia akan menjadi pelanggan kita yang loyal gitu karena kita yang membuat dia menemukan identitas itu jadi ibu yang tenang, yang siaga, yang percaya diri dan jadi superhero di mata anak-anaknya gitu. Ya kan? Dan di sini itu dua-duanya nih yang dibikin tenang gitu ya. Maminya nggak panik dan si babynya nggak panik, anaknya nggak panik. Lalu setelah itu baru bisa mikirin solusi kan. Ini anak
mau apa nih proses selanjutnya. Jangan-jangan cuman dikompres aja, dibalur-balurin oil, anaknya demamnya udah reda gitu kan. Ntar dia cek lagi besok pagi. Nah, di sini nih teman-teman ngelihat, oke, ini mami-mami ini dia itu sebenarnya pengen identitasnya itu sebagai mami-mami yang tenang, yang siaga, yang percaya diri. Nah, jadi dia bisa jadi superhero di mata anak-anaknya. Kita kasih solusi itu ke dia gitu. Kita kita tajemin identitas itu ke dia gitu ya. Nah, setelah itu kan baru kita bisa masukin produk-produknya. Mami biar mami bisa tenang pada saat anak sakit, nggak panik, diffuse dulu nih. Jadi cool, satu ruangan kamar tenang dulu ya kan. Kita bisa kasih diffuse dulu apa? Diffuse dulu misalnya lavender boleh atau gentle baby. Ya, teman-teman yang lebih paham produknya yang sesuai gitu kan, silahkan aja. Setelah itu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan gitu ya protokolnya gitu. Jadi itu teman-teman masuk di situ menjadi memberikan solusi untuk si mami tersebut bisa mempertajam identitasnya gitu ya. Nah, sampai di sini adakah pertanyaan? Masih Belum Kak, aman ya? masih lanjut. Misalnya lagi nih yang ketiga nih, seseorang yang dia itu mau identitasnya itu jadi pionir, ya Hmm. kan? Jadi painnya dia itu hidupnya biasa-biasa aja. Dia sebenarnya tuh pengen dihargain, pengen didengar, pengen jadi tempat orang bertanya. Tapi itu nggak kejadian karena mungkin knowledge-nya dia biasa aja gitu. Jadi dia belum cukup untuk jadi tempat orang bertanya gitu loh. Tapi sebenarnya dia pengennya kayak gitu gitu. Ya kan? Desire-nya itu dia pengen jadi pusat gravitasi komunitas. Dia pengen temen-temennya kalau butuh saran atau butuh nanya sesuatu tuh ke dia gitu loh. Dia pengennya kayak gitu. Dia pengen jadi wellness advocate gitu. Tapi ada gap di situ. Gapnya itu apa? Ya ilmunya dia mengenai wellness masih menurut temen-temennya belum secanggih itulah untuk orang nanya ke dia gitu. Nah, jadi nih kita nih datang di situ, kita datang di situ untuk ngisi gap tersebut gitu. Ya kan? Jadi gimana caranya dia itu bisa jadi orang yang lebih ngerti nih tentang wellness gitu sehingga dia mencapai identitas yang dia mau itu setiap kali temennya butuh sesuatu, temennya nanya dia gitu. Misalnya ini contoh di dalam nih, di bawah nih saya coret ya kan, soalnya dia nggak comply. Karena biasanya kan kayak gitu ya, kalau misalnya di komunitas kita kan ada satu orang yang kalau kita butuh nanya sesuatu, kita nanyanya ke dia gitu. Kemarin itu kalau ada gejala kayak gini-gini tuh, yang pernah kamu ceritain itu pakai apa ya kemarin ya? Nah, dia tuh pengennya kayak gitu gitu. Si The Pioneer itu dia itu punya desire, dia pengen jadi orang yang ditanya sama circle-nya dia, ditanya sama teman-teman dia kalau teman-temannya ada masalah gitu tuh kalau apa namanya circle-nya dia itu ada masalah, itu adalah identitas yang dia pengen gitu. Nah, kita datang di situ untuk ngisi gap itu, untuk membuat dia jadi orang yang cukup mumpuni untuk ditanya-tanyain sama lingkungannya dia gitu. Karena itu yang dia mau. Nah, kalau kita nawarin itu ke dia, dia pasti kan ini nih gitu. Ya kan? Aku nih belajar sama sama si kakak ini di yang living ini jadi tahu nih minimal yang paling penting-penting yang sering terjadi. Misalnya nih misalnya si orang ini dia adalah orang yang suka olahraga misalnya. Apa sih yang biasanya masalah-masalah yang dialamin kalau orang suka olahraga gitu ya? Pegel misalnya, DOMS misalnya ya kan. Terus apa namanya ngatur pola makan gitu ya, tidur segala macam butuh protein protein apa aja, suplemen apa aja. Nah, dia tuh pengen menguasai hal itu. Jadi teman-temannya di circle-nya dia apa-apa nanya dia, kemarin lo bilang kalau abis olahraga itu kalau apa namanya kalau DOMS-nya parah gitu minum suplemen apa kemarin? Nah, dia tuh pengen kayak gitu. Nah, kita masuk di situ, ngisi gap itu, nawarin dia biar dia bisa mencapai identitas yang dia mau. Ya. Nah, dan ini ya teman-teman yang terakhir yang keempat ya. Ini dia punya painnya itu. Dia itu nggak mau tuh beli essential oil yang murahan, yang oplosan. Dia nggak yakin kalau misalnya beli yang tempatnya kurang meyakinkan atau misalnya belinya sama seseorang yang menurut dia kurang kurang meyakinkan gitu, ya kan? Karena dia maunya semua hal itu yang paling baik gitu.
Ya semuanya yang paling bagus, yang paling baik pokoknya dia dia takut banget kalau beli yang nggak asli gitu, yang nggak nomor satu gitu. Ya jadi memang semua hal yang apa yang membuat dia terlihat, ya dia ini paling keren deh pokoknya. Pernah nggak teman-teman di circle-nya gini, pokoknya kalau udah lolos kurasinya si A udah pasti oke gitu, ya kan? Ini kalau misalnya restoran direkomendasikan sama si A, udah pasti enak deh gitu, karena dia pasti udah mengkurasi dengan sangat detail gitu. Itu kalau ada produk direkomendasiin sama si A, udah pasti produk itu bagus, lo nggak usah khawatir. Nah, ini orang yang dia butuh identitas itu. Makanya nih kita datang ke dia untuk mempertajam identitasnya itu gitu ya. Jadi kita bisa menawarkan ke dia produk-produk terbaru, produk-produk terbaik, produk-produk yang susah dicari di tempat lain, ya kan? Produk yang living yang di kompetitor tuh agak susah nyari tandingannya gitu. Jadi dia tuh bener-bener eh, susah dicontek sama orang lain deh apa yang dia punya. Nah, itu adalah eh, keinginannya dia gitu loh. Jadi orang mengenali dia sebagai orang yang memang nggak bisa sembarangan kalau sama dia lo kalau nawarin produk sama dia kalau yang sedang-sedang nggak bisa harus yang paling bagus gitu loh. Nah itu identitas yang dia mau. Jadi kita melihat kalau kita udah lihat oh dia kayak gini nih orangnya jangan pernah tawarin ke dia produk-produk yang ya karena lagi promo karena lagi apa gitu ya atau misalnya yang produk-produk yang tier 2 gitu teman-teman tawarkanlah ke dia adalah produk-produk yang terbaik produk-produk yang termahal juga nggak apa-apa gitu kan. Apalagi yang rare item. Mbak ini cuma ada 100 loh gitu. Nah itu pasti dia langsung, oh cuma ada 100 ya gitu. Pasti dia langsung paling di depan mau punya produk itu gitu ya. Nah terus teman-teman selanjutnya itu kita kan mau ada gimana caranya kita buat perjalanan identitas si customer ini. Jadi dari dia butuh sampai jadi bangga gitu. Karena kadang-kadang orang kalau masih dalam tahapan butuh dia masih mikir-mikir nih. Bisa sih cari produk substitusinya gitu, ya kan? Ada sih brand lain yang harganya lebih terjangkau, gitu kan? Tapi kalau misalnya kita geser nih identitasnya itu dari cuman butuh sampai ke bangga, nah ini orang jadi kayak fan girl gitu loh. Ya, jadi dia nggak lagi melihat kayak teman-teman nih, teman-teman pasti punya kan idol yang teman-teman idolain gitu. Kan kalau udah ngomongin idol yang diidolain, ya kita udah nggak lagi mikirin harga tiketnya berapa, harga apa namanya merchandise-nya berapa, harga apanya berapa gitu. Karena lebih fokusnya kita itu kita harus punya dan kita bangga gitu kalau kita punya gitu loh. Ya, jadi apa namanya kita mau menggeser identitas customer kita itu dari mereka cuman butuh tapi ke bangga gitu. Mereka bangga pakai produknya kita, mereka bangga punya produknya kita gitu. Ya, jadi itu yang mau kita lakukan. Nah, ini ada 3 nih ya teman-teman. Jadi sebenarnya ini bukan bukan kayak tahapan, tapi memang beda-beda orang ya. Tofu itu apa namanya? Tofu itu bukan ini ya, bukan apa Kak Lisa tofu? Tofu itu bukan roti, bukan tahu. Jadi tofu itu kan top of funneling gitu. Jadi the mirror stage. Kamu tipe yang cari solusi solusi alami duluan ya kan gitu. Nah, kita memberikan dia identitas di awal. Nah, kalau Mofu itu dia middle of apa funneling gitu. Ini the social stage. Jadi kita datangnya dari tengah-tengah gitu ya. Jadi kayak tamu datang, mereka bilang rumahmu vibes-nya elegan gitu. Jadi kita membuat dia itu positioningnya, identitasnya itu dalam lingkungan sosial gitu, ya kan? Kalau yang si tofu itu kan top of funneling itu kita memberikan identitas kepada dianya nih secara person nih, gitu kan? Kamu tipe yang kalau cari solusi alami duluan ya kan, gitu. Dianya gitu, ya kan? Kalau kita masuknya dari middle of funnelingnya, jadi kita buat positioningnya dia itu di dalam lingkungan sosialnya, ya dia misalnya di rumahnya dia, kalau misalnya tamu datang ke rumah, tamunya itu ngerasa dan memberikan dia pujian gitu kan, ih rumah kamu itu vibes-nya nyaman banget ya, enak banget ya gitu. Ya, kalau Bofu itu dia bottom of funneling. Kalau ini kita memberikan dia identitas yang jauh lebih deep lagi gitu. Ya, jadi kita itu
memberikan dia identitas kamu itu wellness kurator gitu. Ya kan? Jadi dia itu bener-bener oke, kalau udah sampai di level ini mungkin kayak teman-teman leader nih gitu kan. Dia ngerasa semua koleksi produk yang dia punya, knowledge dan skill dia mengenai yang living, nah itu udah bener-bener sesuatu hal yang jadi aset buat dia gitu. Ya kalau ini dia udah stage itu udah pride gitu loh. Jadi ini orang kalau udah sampai di level ini, nah ini akan melihat semua semua produk yang dia punya, skill dan knowledge itu adalah sesuatu hal yang sangat berharga dan ini untuk diwariskan gitu loh. Udah sampai ke level sebangga itu gitu loh teman-teman. Ya kan? Nih misalnya nih contohnya nih. Tapi ngomong-ngomong berat banget gak sih kita ngomong kayak gini pagi-pagi? Coba Enggak, saya menurut aku. mau denger komennya dulu. Karena memang kalau misalnya ngomongin selling itu yang gampang emang Mbak lagi bogo nih buy one get one. Itu paling gampang. Cuman maksudnya eh, nggak bisa long last gitu ya. Sebentar aja gitu ya kan. Dan jadi kesannya nggak premium gitu. Aman ya? Kalau dari teman-teman sendiri, amankah atau ini terlalu berat? Masih oke ya? Iya, soalnya saya tuh suka banget mempelajari tentang customer behavior gitu ya. Terus kadang-kadang saya mempelajari diri saya sendiri sebagai customer, saya gimana saya ingin diperlakukan gitu. Saya observe juga teman-teman saya, keluarga saya, setiap kali kita mau berbelanja ke satu tempat atau pada saat kita langganan satu produk atau jasa gitu kan. Apa yang membuat kita sendiri misalnya repeat order, apa yang akhirnya membuat kita jadi beli atau nggak jadi beli, terlepas dari ada atau nggak ada uangnya. Kalau misalnya nggak jadi beli karena nggak ada uangnya kan berarti udah habis ceritanya. Bukan itu berarti itu maksudnya itu bukan sesuatu hal yang bisa dipelajarin gitu. Tapi kita bicara tentang kita menawarkan produk kepada orang yang memang ada uangnya dan tinggal kenapa dia membeli atau tidak jadi membeli gitu. Ya itu kan pasti ada hal yang kita bisa pelajarin gitu ya. Jadi kenapa saya suka sekali mempelajari hal-hal seperti ini gitu. Masih oke ya? Oke, berarti kalau oke kita lanjutin. Karena kadang-kadang saya juga ngerasa gini, wah ini terlalu jauh nggak kita ngebahas begini-gini. Ini contoh nih ya, kalau yang si kita masuknya dari top of funnel ini. Kalau ini kan kita langsung memberikan identitas nih ya ke seseorang gitu tentang dianya gini. Logikanya gini, kalau misalnya kita pakai logika, peppermint kami ini 100% murni disuling dari tanaman terbaik, ada sertifikat sip to seal dan ini nggak dimiliki sama kompetitor manapun gitu, ya kan? Pasti itu secara otomatis di otaknya orang, di otaknya si calon customer itu, pasti gitu. Oke, semua brand juga ngomong kayak gitu. Ada defensifnya. Saya sebagai customer, kalau ada penjual yang bilang produknya dia bagus banget, bla bla, bla, otak saya pasti akan menolak gitu ya kan. Pasti akan bilang, ya elah Mbak, semua juga akan bilang produknya paling bagus gitu loh. Otomatis kepala kita akan ngejawab kayak gitu. Gitu nggak sih teman-teman kayak gitu nggak? Misalnya kita jalan ke mall terus ada yang nyemprotin parfum, ini parfumnya bagus bla 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 gitu. Pasti kita langsung ada penolakan gitu karena dia ngomongin tentang produknya dia gitu. Kenapa ada penolakan? Karena kita punya pewangi kita sendiri, kita punya aroma yang kita suka sendiri gitu. Nah, makanya kalau kita tempelinnya identitas yang kita tawarin, kamu tuh tipe orang yang kalau pusing nggak mau langsung minum obat kimia kan ya? Kamu tuh lebih yang cari solusi yang alami atau misalnya yang natural-natural gitu ya kan gitu. Nah, jadi otaknya dia nggak nolak, dia akan otaknya bilang, oh iya sih, saya kalau pusing tuh nggak langsung yang cari obat, pasti saya minum air putih yang banyak dulu, mungkin istirahat dulu, atau saya akan olesin essential oil yang bikin bisa lebih reda, lebih tenang gitu. Jadi pada saat kita memberikan identitas ke dia, dia nggak nolak gitu loh. Jadi poinnya di situ. Jadi kita 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 berikan kita tawarin ke dia identitas yang dia mau gitu loh, ya kan? Bukan ngomongin produknya kita sebagus apa gitu, sehingga dia nggak apa ya nggak nolak gitu, nggak defense gitu loh, ya kan? Dia menerima gitu, dia akan mengiyakan, oh iya itu gue banget sih. Kalau pusing tuh nggak yang langsung nelen obat gitu, pasti tenang dulu, istirahat dulu gitu kan, minum air anget, minum teh, udah gitu
oles-oles essential oil dulu biar rileks gitu. Kalau misalnya berlanjut, baru kita cari lagi solusinya. Mau apa nih next treatmentnya gitu ya. Jadi tujuannya itu memantulkan identitas gitu. Ya kan? Identitas yang dimau oleh si calon customer tersebut. Nah, itu kalau kita bicaranya si tofu. Ya. Nah, kalau misalnya contoh nih, mofu ini, ya kan, biar gampang inget ya. Terus tadi saya yang lupa apa panjangannya saking Middle of the pendeknya. month. Iya. Jadi misalnya nih contoh nih, kalau kita masuk ke logika, Mbak, kamu tahu nggak kalau tips itu mengandung clove, lemon, cinnamon ini, bla bla bla, dia bisa nih bakteri apa bla bla bla. Kita ngomongin semua kelebihannya tips yang benar, itu 100% benar, nggak ada yang salah. Tapi balik lagi, gitu kan, di otaknya mereka. Iya sih, lu bilang itu kan angka doang kan nggak bisa ngerasain langsung gitu. Otaknya orang akan logikanya akan berjalan karena kan pasti kan antara logikanya orang nih sama perasaannya itu kadang-kadang kan nggak sinkron ya. Bukan kadang-kadang sih, kadang-kadang sering kali ya nggak sinkron ya antara pikiran sama perasaan gitu, ya kan? Dia akan saling berontak ada yang namanya itu amigdala gitu kan amigdalanya itu langsung nyala gitu kalau kita ngomongin sesuatu hal yang berkaitan dengan logika gitu jadi justru nih ya kan gimana caranya amigdalanya dia nggak nyala gitu kalau misalnya kita ngomongin logika amigdalanya nyala begitu amigdalanya nyala langsung ada ininya nih langsung counter nih dia gitu memang begitu cara otaknya manusia bekerja nah tapi kalau kita kasih identitas bayangin ya Mbak, pas tamu main ke rumah kamu gitu ya. Mereka nggak cuman bilang rumah kamu wangi, tapi mereka ngerasa kok tenang banget ya di sini. Kok kayaknya nyaman banget duduk di ruang tamunya kamu ya Mbak ya gitu. Kok ngerasanya bersih, hangat gitu. Kok enak banget nggak bau karbol sama sekali gitu loh. Jadi di dalam otak mereka langsung oh iya, aku mau nih jadi tuan rumah yang berkesan elegan gitu. Jadi kok teman-teman aku main di rumah, mereka itu ngelihatnya aku bukan mami-mami yang repot bersih-bersih rumah, tapi justru ngelihatnya aku tuh mami-mami yang elegan, cool. Terus di rumahku itu orang-orang duduk di ruang tamu ngerasanya kok nyaman banget rumahnya gitu. Kok keren banget nih mami-mami, dia beresin rumah sendiri, ngurusin semua sendiri. Tapi tapi calm semuanya, situasinya, suasananya, dan orang-orang nggak cuman ngelihat rumahnya kelihatan bersih, tapi juga mereka ngerasa rumahnya nyaman banget karena di diffuse tips gitu loh karena dia bersih-bersihnya pakai tips gitu jadi rumahnya itu berasa seperti itu nah dia akan langsung ngerasa oh iya nih aku mau banget nih aku punya rumah yang nyaman yang hangat nih kalau ada temen atau ada keluarga datang ke rumah mereka ngelihatnya aku itu mami-mami yang ngurusin rumah sendirian, tapi akunya kalem, akunya anteng, rumahnya nyaman, rumahnya hangat gitu. Ya kan, orang nggak ngelihat aku yang kayak mami-mami rungsing, bersih-bersih rumah, rusuh, pokoknya kisruh gitu. Udah gitu, rumahnya bersih sih, bau karbol, saking kewangian atau wangi apalah berlebihan. Nah, dia akan bilang, dia akan menerima gitu loh, ya kan, teman-teman. Jadi kita mau memperkuat identitasnya itu si mami-mami yang dia tuh mau jadi protektor buat keluarganya gitu, ya kan? Tuh identitas yang apa namanya kalau kita mau masuknya melalui middle of funnel ya. Jadi enggak untuk dia sendiri tapi untuk lebih ke sosial gitu ya. Nah, terus ini satunya lagi kenapa dia hilang ya? Nah, ini satu lagi Bofu. Kalau ini ya misalnya kita masuk lewat logika nih. Kalau kalau kamu join member di yang living, tahu nggak sih, kamu bisa lebih hemat loh, lebih kurang 24% dari harga retailnya. Kalau kamu IR itu juga ada spesial ongkos kirimnya gitu, pasti kamu lebih hemat. Dan kamu juga akan sering ada promo-promo kalau jadi member gitu. Pasti otaknya langsung hitung. Ah, males ah, ribet, udah deh Mbak, saya nggak usah jadi member, saya beli dari kamu aja nanti kalau yang saya perlu, gitu kan? itu yang itu yang nyala di otaknya dia gitu. Kalau kita ngejelasin tentang fitur dan benefit, kelebihan ya ngomongin angka di awal gitu. Tapi kalau misalnya kita kasih nih identitas ke dia gitu. Mami tahu kan kalau anak-anak sekarang itu apalagi anak-anak Gen Alpha, mereka itu kan kritis dan mereka tuh cerdas-cerdas ya. Mereka itu nggak langsung percaya kalau kita ngomong A B C D gitu, tapi mereka itu lebih melihat
melihat kebiasaan kita gitu. Kalau misalnya anak-anak itu ngelihat mami pakai yang living gitu ya, terus mereka juga nggak cuman ngelihat tapi mereka bisa ngerasain sendiri, mereka bisa mencium aroma, mereka bisa ngerasain hangatnya diolesin minyak essential oil setiap mereka selesai mandi gitu ya, kamar mereka, rumah semuanya aroma yang living gitu. Nah, kita itu bisa mewariskan wisdom tentang wellness ke keluarga gitu loh. Jadi anak-anak itu nggak perlu dijelasin, nggak perlu dikasih tahu, tapi mereka mengalami sendiri, mereka menghidupi sendiri, dan mereka itu akan bangga loh sama kamu sebagai maminya gitu ya, karena mereka itu melihat, oh mamiku tuh orangnya tuh pakai semuanya pakai bahan yang natural gitu ya kan. Semuanya kita di rumah tuh pakai yang living gitu. Dan anak itu yang akan memberikan identitas ke kamu sebagai wellness kurator gitu. Jadi nggak ngejelasin tapi memang membuat contoh, memberikan contoh ke anak. Nah, si mami ini akan ngerasa bangga nih gitu kan. Saya jadi trendsetter kesehatan nih di rumah saya. Saya jadi apa namanya role model wellness, holistic wellness nih buat anak-anak saya gitu. Nggak cuma jadi pengguna, tapi bisa menjadi inspirasi. Nah, itu yang identitas ini akan sangat jauh berbeda penangkapannya si mami ini ya kan, dibanding dengan kalau kita bilang, Mbak, kalau Mbak join member nih bisa gini loh, bisa gini loh, bisa gitu loh, gitu. Pasti secara penerimaannya dia akan jauh lebih bangga kalau dibilang kamu itu bisa jadi wellness kurator keluarga, anak-anak kamu akan menyaksikan gitu kan, maminya itu adalah orang yang benar-benar concern sama wellness gitu. Ya, kami dibesarkan dengan lingkungan yang dibangun sama mami kami itu, ya kita less toksin gitu kan. Kita itu rumahnya kita itu ya memang dibangun untuk rumah yang healthy living gitu. Ya kan. Si mami ini pasti akan jauh banget lebih lebih menerima kalau dia diberikan identitas itu dibanding dengan dia bisa dapat harga lebih hemat, ongkir lebih hemat gitu. Walaupun dia akan dapat itu juga pada akhirnya. Kalau dia jadi member, dia akan tetap dapat harga member. Kalau dia IR, dia akan dapat ongkir versi IR gitu kan. Kalau ada promo, dia tetap akan dapat promo. Tapi dia tidak menolak kalau diberikan identitas yang memang oke nih buat dia gitu ya. Jadi ini adalah puncak identitas yang kita ingin sebenarnya dimiliki oleh apalagi kalau brand partner dan leader gitu. Jadi emang jadi the wellness curator itu adalah identitasnya kita nih teman-teman ini gitu. The legacy builder gitu. Jadi gimana teman-teman emang karena teman-teman sudah menjadi wellness curator, jadi teman-teman juga bisa menurunkan legacy ini ke timnya, ke keluarganya. Jadi memang akan tercapai ini kita bisa apa ya membuat lingkungan hidup, ekosistem hidup yang lebih sehat gitu ya, yang lebih eh, apa ya, yang lebih sehat untuk semuanya gitu. Jadi nggak nggak chemical, sedikit-sedikit chemical gitu ya kan. Jadi kita lebih ke yang natural gitu loh teman-teman. Jadi kalau udah sampai ke tahapan identitasnya itu sebagai wellness kurator, nah teman-teman pasti akan udah punya member-member yang super loyal gitu karena mereka udah jadikan ini sebagai udah lifestyle-nya dia gitu. Kita nggak perlu nawarin dia, Bu ada promo ini, ada promo itu, udah nggak perlu nawarin seperti itu. Ini udah jadi bagian dari hidupnya mereka gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pattern yang kedua. Kalau ini simple sih ya, teman-teman. Kita menyentuh pain-nya dia dikali dengan desire-nya, dikali dengan trust-nya, maka akan terjadi conversion. Maksudnya apa tuh Kakak Citra? Ya, maksudnya gini, pada saat kita mau apa ya, pada saat kita mau convert Hmm. calon customer menjadi customer gitu. Jadi maksudnya calon menjadi dia jadi beli produk kita gitu Kak. Betul, Itu dari gimana? dia calon sampai dia jadi beli produk kita, sampai jadi closing terjadi gitu ya. Nah, ini ada patternnya. Kita temuin pain-nya dia, Hmm. udah gitu desire-nya dia apa, harus ada trust-nya juga gitu kan. Misalnya contoh nih, pain-nya ada nih, dia mami-mami yang tadi misalnya contoh yang punya anak balita. Nah, dia setiap kali anaknya demam, dia panik. Panik banget mau ngapain. Langsung dikasih obat panas misalnya. Itu adalah pain-nya dia. Desire-nya, dia sebenarnya pengen banget jadi mami-mami yang tenang. Kalau misalnya anaknya demam tiba-tiba mendadak tengah malam, dia tenang dulu. Dia sempat mikir dulu,
Terus dia punya opsi apa yang dilakuin kalau panas anaknya sampai 38 apa yang harus dilakuin. Kalau misalnya sampai 40 apa yang harus dilakuin. Udah gitu dia punya stok apa ya namanya ya buat treatment kalau anaknya sakit apa gitu. Itu desire-nya itu tuh kayak gitu. Udah ada nih, pain-nya udah ada, desire-nya udah ada. Udah gitu datanglah seseorang nawarin ke dia. Ini kebetulan nih Arsi lagi diskon. Lagi diskon nih. Saya kasih diskon deh Mbak kalau Mbak beli Arsi sama Peppermint. Nah, saya kasih promo deh, saya kasih cashback gitu yang nawarin ke dia. Tanpa mengetahui identitasnya dia tadi yang dia pengen itu seperti apa ya kan. Cuma nawarin kayak gitu aja. Jadi Jadi salah sasaran ya. iya, jadinya dia nggak trust kan. Wah, Hmm. sementara dianya sendiri gampang panik. Kebayang nih, ibu-ibu yang gampang panik kalau anaknya sakit. Kayak Terus aku. dijejelin nama produk tanpa Ya. tahu orangnya kayak gimana Iya. produknya. Iya. Kira-kira dia trust nggak? Enggak. Makin panik, makin panik dia. Ya. Akhirnya terjadi nggak conversion? Nggak Enggak. terjadi, karena ini kan faktor pengali ya. Pain dikali desire dikali trust sama dengan conversion. Nah, kalau ada satu yang nol, maka hasilnya nol. Jadi teman-teman, selain kita bisa menemukan pain-nya calon customer, kita menemukan desire-nya mereka apa, ya kan? Kita pun sendiri harus menjadi seorang brand partner yang bisa dipercaya. Gimana caranya saya menjadi brand partner yang bisa dipercaya? Nah, itu tadi. Kita mesti teman-teman ya, minimal teman-teman punya knowledge, teman-teman punya skill, dan yang penting juga nih teman-teman, apalagi sekarang di era digital, teman-teman harus membuat diri teman-teman itu apa ya namanya ya eksis eksis di minimal teman-teman misalnya kalau punya Instagram ya teman-teman eksis di Instagram ya jadi bener-bener ada lah gitu teman-teman dalam 1 bulan itu ya minimal seminggu sekali jadi pada saat mereka melihat ini kalau kita bicara teman-teman nggak begitu bukan teman atau keluarga deket yang mau kita tawarin pada saat mereka ngintip profilnya oh ada kok ini aktif gitu ya kan aktif nih orangnya buatlah diri teman-teman itu jadi seseorang yang bisa dipercaya gitu bisa dipercaya sebagai brand partnernya yang living yang benar yang amanah baru bisa terjadi conversion gitu ya. Nah, jadi formulanya kita sentuh rasa bersalah, rasa cemas, ya kan, ketakutannya si calon customer ini, keinginan terdalamnya dia gitu. Lalu kita lukiskan identitas yang dia dambakan gitu loh. Dia maunya seperti apa gitu, ya kan? Nah, baru kita justifikasi dengan fakta produk dan komunitas dan kitanya sendiri gitu. Sehingga dia trust, oh oke gitu kan. Sehingga mereka ngerasa, ya ini cocok nih, ini saya nih, ini oke nih gitu. Ketemu, akhirnya dia dengan tenang bisa membeli. Nah, ini adalah apa namanya pattern yang terakhir ya, yang kita bisa lakukan pada saat kita mau convert tadi ya. Yang pertama itu hook, ya kan? Kemarin kita sempat udah bahas, udah gitu. Ya, ini kan kita hook itu kita cari nih apa yang membuat seseorang itu tertarik gitu. Kayak tadi nih, saya waktu dikirimin artikel sama teman saya, apa yang dia bilang? Oh, si brand XXX, mereka tuh menghapuskan istilah salesperson dari semua eh, perusahaannya. Nah, itu hooknya. Kan kita jadi, masa? Jadi gimana mereka jualan kalau nggak ada salesnya gitu ya? Gimana gitu? Ya, udah gitu relate-nya gimana? Iya karena ya orang-orang itu lebih suka diedukasi daripada dijualin gitu. Hmm. Karena banyak orang itu nggak langsung ngerti apa yang dia mau beli. Dia pengen beli, tapi dia belum belum tahu sebenarnya yang mana yang dia mau beli gitu, produk yang mana gitu. Tapi kalau misalnya dia dijejelin sama yang ini yang promo, yang ini yang diskon, nah dia malah jadi makin panik, ya kan? Oke, setelah itu, setelah dia teredukasi itu, oh akhirnya nih ya, jadi oh ternyata saya butuhnya yang ini karena saya sukanya yoga di outdoor. Oh ternyata saya perlunya yang ini karena saya itu sukanya lari di daerah yang panas gitu, ya kan dia si si orangnya si edukatornya udah mengubah persepsi gitu kan. Baru akhirnya, oh berarti saya butuhnya leggingnya yang kayak gini ya buat yoga outdoor. Oh kalau buat lari daerahnya panas yang
bahannya yang seperti ini ya, jadi nggak gerah banget gitu. Nah, akhirnya yang terjadi saya pergi ke kasir dan closing gitu kan, karena sesuai patternnya gitu loh. Ketemu hooknya, relate, terus dia shiftingnya pas gitu. Akhirnya offeringnya nggak perlu bertele-tele lagi, nggak perlu debat lagi, karena sudah sesuai gitu, ya Ya, kan? ya. Nah, misalnya nih contoh ya kan, yang gampang-gampang. Nanti saya mau minta teman-teman yang bikin contohnya ya. Misalnya nih contoh case satu nih ya kan, si empowered mom itu. Hooknya, pernah nggak Bun udah masak bentuk panda, udah cakep-cakep ya kan, Udah makannya udah enak-enak. dihias gitu. Terus anaknya tetep tutup mulut, nggak mau makan GTM. Nah, kita cari nih, relate-nya gimana? Aku ngerti banget sih, aku juga dulu pernah kayak gitu. Aku tuh jadi kayak ngerasa gagal jadi ibu. Hmm. Kok anakku nggak mau makan ya, Hmm. padahal aku udah effort, udah bikin makanan, udah bikin lucu-lucu Hmm. gitu kan. Hmm. Nah, terus shiftingnya di mana gitu? Masalahnya ternyata ya Bun ya, bukan di makanan, tapi di suasananya gitu. Karena aku tuh ribet banget kan ngurusin bikin makanan. Jadi pas anak nanya apa, udah diem dulu nggak? Mama lagi sibuk nih. Pas anaknya gini, bisa nggak diem dulu? Duduk dulu kamu, nanti mama nggak beres-beres nih masaknya. Nah, jadi ternyata masalahnya ya Bun, bukan di makanannya, tapi suasananya gitu. Anaknya jadi nggak mood mau makan, anaknya jadi stres. Karena walaupun makannya cakep, tapi proses untuk bikin makanan yang bagus itu, mami jadi rungsing banget gitu. Anaknya Jadi ikutan rungsing ya? anaknya jadi ngambek Iya. kan karena diomelin mulu gitu ya kan, anaknya jadi ngambek sementara ibunya karena pengen bikin makanan yang perfect, dia jadi wah, dia jadi overthinking, jadi heboh sendiri gitu. Jadi ternyata anak dan ibu itu perlu zen juga loh, jadi nggak cuman eh, apa ya, bentukan makanannya bagus, tapi kita perlu sama-sama zen gitu. Hmm. Jadi kita offering. Nah, jadi waktu itu ya Bun, yang aku lakuin ya. Jadi aku diffuse tuh tangerine, aku diffuse peppermint sebelum makan. Jadi suasananya tuh jadi relax. Terus aku bilang, "Nak, maaf ya tadi mama ngomel-ngomel sama kamu. Maafin ya, tadi mama kayak sibuk gitu. Besok mama janji deh. Kalau sambil masak, kalau kamu nanya, nanti mama jawab ya, gitu kan." Terus pijet-pijet dulu perut anaknya pakai Digest, jadi perutnya enak, nyaman. Terus moodnya juga kan kita jadi sama-sama enak. Anaknya juga, ya aku maafin mama, tapi mama besok jangan marah-marah lagi ya. Soalnya kalau mama marah-marah aku jadi takut. Mamanya juga, iya maaf ya nak, besok mama janji deh nggak marah-marah lagi. Nah akhirnya anaknya jadi mau makan, suasananya juga jadi lebih zen gitu ya kan. Jadi itulah solusinya. Jadi pada saat kita nawarin, si mami jadi oh gitu ya. Jadi pakai di diffuse tangerine apa peppermint tuh enak ya. Oh jadi anak saya tuh kalau dikasih digest, dipijat di perutnya itu, oh jangan-jangan dia juga gitu ya. Jadi nggak, perutnya mungkin lagi nggak enak ya, walaupun Hmm. makanannya dibikinnya bagus, tapi dia nggak pengen makan karena perutnya nggak enak, moodnya juga nggak enak, bukan karena makanannya mesti dibikin bagus ternyata masalahnya gitu loh. Jadi ketemu solusinya, si mami-mami itu akan lebih lebih apa ya, maksudnya ya lebih enak nih dia mau closing beli produk-produk yang kita tawarin gitu ya kan, dibanding dengan misalnya saya datang, Bun, ini Digest kebetulan lagi ini deh, lagi promo deh, kamu mau nggak? Aku kasih deh, nanti aku tambahin inhaler deh. Hmm. Nah, gitu. Dibanding dengan kita pakai pattern ini, ya kan, akan lebih enak masuknya, ya. Versus kalau misalnya kita langsung datang ke orang, langsung nawarin, langsung ngejudge dia gitu, ibaratnya kan kalau gitu. Ini lagi promo nih. Kamu kamu aku kasih deh tambahan apa namanya inhaler gitu ya. Pasti kan orang akan lebih nyaman kalau ada patternnya kan. Jadi dia nggak ngerasa langsung dijejelin. Ketemu dulu nih sama permasalahannya dia gitu ya kan, baru kita memberikan offering gitu teman-teman. Nah misalnya nih kalau kita ketemunya sama orang yang dia orang kantoran misalnya, hooknya meeting pagi bisnis siang mikir lagi untuk besok malam, ya badannya jadinya alergi ya kan, tapi orang-orang yang super sibuk itu akan bilang nanti juga akan sembuh sendiri karena positive thinking ya. Teman-teman kebayangkan ada orang yang saking positifnya berpikir, karena gini loh teman-teman, saya juga menyadari nih, pikiran kita tuh emang nggak terbatas, tapi kan fisik kita terbatas. Kadang dalam pikiran itu kita bisa melakukan semua hal gitu ya kan, semua bisa dikerjain dari A sampai Z sampai A sampai Z lagi, tapi fisiknya terbatas. Akhirnya tubuhnya itu komplain ya kan, komplainnya bisa jadi
ada alergi, ada gejala-gejala sesuatu, ada yang muncul lah di dalam di fisiknya itu gitu, Hmm. karena mungkin terlalu dipaksa gitu ya. Hmm. Nah, jadi orang yang ngerasa itu akan dia akan berhenti sebentar. Oh, jangan-jangan nih kemarin alergi gatal-gatal karena itu ya, karena terlalu kebanyakan mikir gitu misalnya. Jadi ada awarenessnya dia, jadi sadar gitu kan. Jadi aku juga dulu pernah sih kayak gitu. Orang ngelihatnya baik-baik aja, orang ngelihatnya wah dia keren banget, dia sukses banget. Padahal sebenarnya yang tahu di dalam kita sendiri gitu, yang tahu di dalamnya sebenarnya udah mau meledak gitu. Ya, jadi kita bisa kasih shiftingnya karena kan ini orang kan top performer misalnya ya. Jadi kita bilang ya ibaratnya mesin kamu itu kan bukan mesin biasa ya. Jadi mesin semewah kamu itu butuh recovery yang premium. Nah dia kan kita nggak ngomongin masalah orang sakit nih. Kita puji dia gitu ya kan. Kita bilang kamu itu bukan mesin biasa gitu. Kalau mesinnya semewah kamu itu butuh recovery premium. Di situ dia akan ngerasa kayak ini orang ngerti nih gitu ya kan, nggak bilang kamu kayaknya sakit deh alergi, kamu gatal-gatal ya di sini. Nah dia pasti akan marah kalau apaan gitu ya kan, jadi dia akan ngerasa eh, dijatohin kalau kayak gitu. Nah Dijudge ya Kak. jangan gitu loh, kita kasih walaupun kita tahu dia alergi itu sebenarnya karena burnout kan orang bisa alergi bisa macem-macem gitu kan. Kita ngomong begitu tetap kita naikin nih harga dirinya, kita kasih identitas sesuai yang dia mau. Bisa kita habis itu baru kita tawarin gitu. Kita tawarin nih kamu diffuse deh coba lavender, traceway, frankincense, kamu oles feather di leher tuh kamu nanti tidurnya bisa lebih enak, bisa dapet deep sleep-nya. Bangun Jadi bukan, pagi-pagi seger kamu gitu kan. Ya. alergian ya Kak. Kayaknya kan kamu kok stres deh Kak. Kayaknya kamu Kamu burnout stres deh. deh, gatel kan itu kan. Makanya Nah, kamu alergi kan. iya, yang ada, yang ada kita dijutekin gitu loh. Bukannya dia jadi beli, tapi kalau kita kasih patternnya seperti ini, dia akan lebih enak tuh masuknya. Oh dia ngerti sih, iya sih. Gue sibuk banget emang gitu. Jadi memang butuh ritual yang, ya ritualnya juga yang premium gitu loh, ya kan? Ya kalau orang mungkin cuman oles-oles lavender cukup. Nah kan kalau kalau kayak kakak ini yang kayak kayak CEO kayak gini ya, diffuse Asik. lavender, traceway, frankincense gitu kan. Oles-oles peler di leher, di tulang Hmm. punggungnya. Nanti kakak bisa tidurnya tuh enak banget gitu. Pagi-pagi bangun seger, minum ningsia red. Nah, dia akan ngerasa kayak, oh ini kalau recovery-nya orang keren kayak gue nih begini ya, gitu. Jadi dia bangga gitu loh. Dia nggak akan merisaukan harga lavender, frankincense berapa gitu kan, violet berapa, ningsia berapa gitu. Tapi dia akan ngerasa nih orang ngerti nih. Oke deh, Mbak, saya mau dong gitu. Lavender, traceway, frankincense, violet, sama ningsia. Ningsia itu diminumnya pagi aja ya Mbak, siang nggak perlu diminum. Nah, kalau kakak ngerasa siangnya masih butuh tambahan energi, boleh kok diminum juga di siang hari. Nah, gitu. Makin sibuk, makin banyak minum ningsianya Kak, gitu kan. Nih, misalnya nih contohnya nih cowok perokok gitu kan. Hooknya nih misalnya, bro pernah mikir, si bro ini pernah mikir nih, sebenarnya dia udah nggak nikmatin rokok, tapi kayak tangannya otomatis nyalain terus kayak ya habit biasanya gitu kan. Sebenarnya mereka nggak pengen-pengen banget juga ngerokok, tapi kayak udah otomatis aja begitu ketemu udara bebas langsung ngambil, langsung nyalain gitu kan. Nah, relate-nya itu ya ini misalnya kalau orangnya juga pernah ngerokok ya, tapi kalau teman-teman atau kayak saya nggak pernah ngerokok, jadi mungkin beda relate-nya gitu. Jadi yang pernah, jadi rokok udah jadi kayak belenggu gitu. Jadi apa ya? Kita ngasih, jadi shiftingnya ini kan adalah kita memberikan dia identitas kan. Hmm. Jadi kita bilang gini, kita kalau misalnya ngomong ke orang perokok gini, lu nggak takut mati ya udah tua tetep aja ngerokok gitu. Yang ada apa? Ribut kita sama dia. Hmm. Ya kan? Tapi kita kasih identitasnya gini. Berhenti ngerokok itu bukan menghilangkan sesuatu. Ini kayak lu ngerebut kembali kendali atas diri lo sendiri, bro, gitu. Karena kan kita tahu sebenarnya dia ngerokok itu udah kayak habit aja gitu kan. Jadi kita pengen dia ngerebut kendali lagi atas dirinya sendiri gitu loh. Jadi dia yang bikin habit dia ngerokok, dia sendiri juga yang bisa memutus habit itu. Ya kan? Dia yang bisa mutusin, ah gue nggak mau ngerokok lagi gitu loh. Jadi itu identitas yang kita kasih ke dia gitu. Rebut kembali yuk kendali atas diri kamu gitu loh. Ya kan? Terus yang kita bisa offering ke dia, nah setiap kali berasanya kayak pengen craving, pengen ngerokok,
coba deh peppermint gitu loh, ya kan? Coba deh kamu hirup-hirup peppermint gitu sebagai penggantinya gitu kan. Udah gitu malam coba kamu diffuse arsi, Raven. Jadi paru-paru kamu juga mulai bersih. Kalau misalnya udah bersih kan dia udah nggak minta. Ibaratnya kan itu candu ya, karena Hmm. mungkin dia udah punya banyak apa namanya kayak adalah sisa-sisa kafein apa kalau di rokok nikotin sama Nikotin. tar. Jadi dia ada craving ya sama kayak kita suka makan minyak jenuh atau gula, lidah kita jadi doyan. Tapi kalau udah dibersihin, udah disucikan gitu, udah di detox, nanti jadi eh, cravingnya berkurang. Sama nih orang ngerokok juga kayak gitu kan. Kita ajakin malam-malam coba deh kamu diffuse RC, Raven. Jadi nanti dia bisa bantu detoksifikasi nikotin sama tar yang ada di paru-paru. Terus pagi-pagi lo minum Ningsia Red. Jadi kan butuh mood booster atau energi booster di pagi hari kan. Coba deh pakai Ningsia Red. Terus pas kapan pengen ngerokok, coba hirup aja peppermint gitu untuk bantu ngurangin cravingnya. Nah, dia akan lebih bisa terima kalau kita masuknya dengan pattern seperti itu. Daripada kita bilang, lu udah tua juga masih aja ngerokok gitu ya kan. Lu nggak takut batuk lu paru-paru lu bro, mati lu bro. Nah, kalau kayak gitu kan orang malah jadi langsung nolak gitu ya. Jadi, tapi kalau kita berikan dia identitas, kamu rebut kembali deh kendali atas diri kamu. Kan kamu yang tahu apa yang terbaik buat kamu. Karena semua perokok, sebenarnya mereka tahu kok rokok itu nggak baik buat Hmm. mereka, nggak baik buat keluarga, nggak baik buat orang, ya kan? Hmm. Tapi masalahnya, mereka dikendalikan sama habit yang dia bangun sendiri. Dan cuma dia yang bisa merebut kembali kendali itu, Hmm. gitu loh. Jadi buat dia kalau dia bisa merebut kembali kendali terhadap dirinya, dia bangga kan? Gue menang nih untuk merebut kembali kekuasaan gue gitu kan. Gue berani bisa memutuskan habit ngerokok itu. Nah, kita bisa masuknya seperti itu. Jadi Jadi tujuan akhirnya sebenarnya sama ya, Kak? sebenarnya kita mau jualan RC Raven Iya, Pepper Mini Siaret, ya ya tujuan akhirnya kan? sama, tapi Betul, jalannya yang kita ambil berbeda. betul. Kita kasih patternnya yang membuat orang susah buat Iya, nolaknya gitu. betul. Karena sesuatu itu yang membanggakan buat dia gitu kan. Bukan yang ngejudge dia dan lu kan doain gue ya, kan gitu Iya, maksudnya. bener. Justru kita itu kayak memberikan powernya ke dia gitu Iya. kan. Kita memberikan apa namanya semua pilihan ke dia gitu. Kita cuman kayak bantu dia untuk menemukan identitasnya. Gitu. Ya. Oh iya sih, gue orangnya kayak gitu. Hmm. Gitu, teman-teman. Nah, ini patternnya untuk teman-teman bisa closing. Tapi nanti kita sebenarnya punya sesi closing sendiri ya. Ya, betul. Ya, ini cuman simple. Jadi teman-teman apa ya memberikan jadi pesannya itu tepat sasaran, waktunya juga tepat, ya kan? Energinya juga Energinya juga tepat. tepat. Maka terjadilah si closing ya. Ada sedikit aja tipsnya dari saya buat teman-teman. Misalnya contoh mami-mami yang punya balita. Kalau kita golden timingnya itu adalah malam setelah anaknya tidur. Hmm. Ya kan, pada saat itu kan dia udah sendirian nih, udah tenang anaknya, udah Udah bisa jangan napas pagi. gitu, Kak. Iya, kalau pagi hari kan pasti lagi heboh banget kan. Anaknya lagi lari, mau dipakein diaper sambil kabur, mau nyiapin makan segala macam. Terus kita di situ ngomong, wah pasti udah nggak waktunya nggak tepat. Ya, tepat. Ya, wanita karir, jangan jam 10 mereka lagi meeting, ya kan? Kayak kita nih jam 10 nih, Lagi kita lagi training. training, terus ada nih tiba-tiba yang nawarin, Mbak ini ada ini, loh gimana caranya mau didengar gitu, orang lagi sibuk. Jadi timingnya nggak tepat. Jadi ini golden timingnya. Kalau misalnya kita mau cari calon customer pria perokok kayak tadi ya, karena kan kita jarang ya menyasar market pria. Padahal sebenarnya kan cowok-cowok juga banyak loh. Bahkan sekarang kalau menurut apa namanya BPS ya, cowok tuh lebih banyak daripada cewek ya. Iya, Jumlah pria itu lebih banyak daripada wanita. wanita. Jadi sebenarnya kita boleh loh menyasar para pria-pria ini untuk membantu mereka juga, ya kan dengan niat ya, dengan niatan misalnya kita memang pengen ngebantu mereka juga bisa keluar dari habit-habit yang menurut kita nggak bagus sih buat mereka. Tapi mereka sendiri juga nggak tahu gimana caranya mereka bisa keluar dari situasi itu gitu. Banyak banget orang yang pengen berhenti ngerokok, tapi dia nggak tahu caranya. Berhenti aja, jangan jangan ngerokok. Itu kan terlalu mudah untuk diucapkan, tapi kan itu nggak bisa dilakukan gitu. Tapi kalau teman-teman bisa bantu dengan solusi, nah mereka juga terbantu, kitanya juga terbantu. Jadi win-win solution gitu ya. Jadi jangan pada saat mereka nongkrong lagi ngerokok kita ngomong gitu. Nah itu nggak tepat timingnya gitu Hmm. kan. Tapi justru
pada saat malam nih mereka ngerasa kayak ya nih sekarang ya napas kok kayak naik tangga baru satu tangga aja udah ngos-ngosan gitu loh. Atau misalnya mulai sadar susah banget ya mau berhenti ngerokok. Sadar sih sebenarnya udah umur segini tuh rokok itu sebenarnya ganggu, tapi nggak tahu caranya. Nah pada saat itu timing yang tepat tuh kita apa namanya mulai menjalankan si patternnya itu. Nah ini ya dia master patternnya dari yang tadi awal kita jelasin. Pertama tuh identitasnya kita cari tahu dulu siapa dia ini gitu kan. Udah gitu, kita sesuaikan narasinya tadi menggunakan pattern yang hook, relate, shift, over. Ya enggak? Setelah itu, baru kita masuk ke closingnya. Ya, pesannya harus tepat, waktunya harus tepat, energi harus tepat. Jadi kita tembak di golden momennya dia. Jangan masuk di waktu yang salah, pesannya juga jangan salah, energinya juga jangan salah. Nah, barulah kita bisa closing dengan natural. Karena kenapa? Identitasnya dia sudah ketemu dan akhirnya dia mau kan untuk mempertajam identitas itu. Akhirnya mereka yang bertanya, kita yang menyambut. Jadi terbalik, bukan kita yang jualan, dia yang nanya, Iya. kita yang sombong Iya. gitu. Jadi tetap kendalinya sebenarnya di kita. Kita kasih powernya ke dia, kita seolah-olah di sisi yang di sebelah sini gitu kan. Jadi kita membuat mereka akhirnya memiliki kebutuhan. Setelah itu mereka akhirnya bertanya, kita tinggal menyambut, baru closing bisa terjadi. Nah, gitu teman-teman. Sampai di sini teman-teman, apakah ada pertanyaan? Silahkan apabila ada yang mau bertanya, teman-teman, Ya, jadi kami itu persilahkan adalah supaya lebih jelas ya Kakak Citra ya. tip. Adakah? Boleh ditulis di kolom chatnya. Ada Kak Rina. Kak Riana. Kalau aku mah, kata Kak Riana, aku sering banget di WA sama customer jam 10 malam. Apa karena mereka baru free-nya jam segitu ya, Kak? Coba. Bisa, bisa jadi. Kan kalau misalnya orang tinggal di Jabodetabek tuh Hmm. biasanya Pulang pulang kerja, kerja. pulang dari usaha emang jam-jam 9 atau jam 8 sampai rumah. Mungkin mereka makan dulu, terus mandi. Jam 10 baru udah tenang. Makanya mereka, seperti tadi golden timing, customer punya golden timing ya. Iya, kita mesti tahu golden timingnya masing-masing. Orang ini jam berapa gitu. Hmm. Lalu pertanyaan berikutnya dari Kariena. Dari penjelasan Kakak Citra tadi, konsep tofu, mofu, bofu ini termasuk soft selling atau sebenarnya ini adalah pattern yang harus kita ketahui dan kita lakukan kan supaya akhirnya menujunya ke closing atau bagaimana Kakak Citra? Nah, kalau itu sebenarnya lebih ke kayak kita mau menentukan identitasnya itu, identitas Hmm. seseorang ini gitu. Hmm. Ya kan? Kita lihat nih, kita mau kita udah ketemu tadi identitasnya dengan empat empat cara yang awal gitu kan. Setelah itu kan kita mau mempertajam lagi nih, ya kan? Jadi kalau kayak si tofu itu kita kasih identitas secara personal ke dianya nih. Dianya itu orang yang kayak tadi misalnya kan, kamu tuh orangnya sukanya sama yang natural ya. Terus suara kita agak Aku close speaker. Kamu close speaker dulu. atau kakak. Oh iya, sorry sorry sorry. Oke, terus. Nah, coba. Oke ya. Udah oke. Nah, jadi misalnya kalau tofu itu ya kan, kita kasih identitas ke dia secara personal gitu. Misalnya kamu itu tipe orang yang kalau misalnya ada keluhan kamu cari bahan yang natural dulu kan ya, nggak langsung buru-buru cari yang kimia gitu, ya kan? Nah, dari situ dari dari tofu itu selanjutnya kita naikin levelnya dia. Kamu kan pengen ya kalau misalnya ada tamu datang ke rumah kamu, ada keluarga datang ke rumah, ada teman-teman datang, mereka itu ngelihat kamu tuh sebagai mami-mami yang elegan, mami-mami yang apa namanya, yang eh, protektif banget sama keluarga. Orang-orang datang ke rumah kamu tuh langsung ngeliat, wah ini keluarga yang hidupnya sehat banget nih, rumahnya bersih, rapih, nyaman, aromanya nggak ada aroma-aroma kimia, bau-bau karbol yang nyengat, tapi rumahnya itu nyaman banget, bersih dan nyaman, aromanya enak banget. Nah, itu masuk ke MOFU tuh, ya kan, udah lebih ke sosial, lebih ke luas nih, ke keluarga nih dia, ya kan, identitasnya dia gitu. Kalau yang pertama kan cuman ke personalnya dia, yang kedua nih udah lebih ke keluarga. Nah, yang ketiga itu dia lebih dalam lagi. Kalau Bofu tuh dianya jadi
Kenapa dia jadi gini laptopnya? Bentar. Udah, belum. Apa itu? Udah. Nih. Ada yang megangnya kayaknya. Apa namanya? Ada yang megang. Tapi kok udah ada Udah. Nah, jadi kalau Bofu itu dia ini udah lebih luas lagi ke udah jadi apa ya namanya ya, udah jadi kebanggaan nih buat dia. Apa identitasnya itu udah jadi wellness kurator gitu loh. Dianya udah lebih memang bener-bener di semua lini hidupnya dia udah bener-bener eh, holistic wellness banget gitu. Itu identitas yang dia tanamkan ke dalam dirinya gitu loh. Jadi itu kayak semacam funneling. Tofu itu dia masih secara personal identitasnya dia orang yang suka eh, healthy lifestyle gitu ya. Kalau Mofu itu dia lebih luas, dia udah lebih sosial di keluarganya gitu kan. Nah, kalau paling bawah lagi Bofu ini dia bener-bener pengen dilihat sebagai orang ya pokoknya kalau dia kan kita ada lihat ya misalnya leader yang living. Wah, kalau dia sih susah banget dicontoh pola hidupnya ya. Dia kayaknya from top to A to Z udah semuanya dia udah holistic wellness udah wellness. bener-bener kayaknya dia kalaupun pakai bahan kimia kayak dikit banget gitu, udah hampir nggak ada gitu loh dari makannya dia nggak pakai pewarna, nggak pakai parfum buatan gitu. Hmm. Nah, udah kayak gitu tuh kalau Bofu tuh. Jadi kayak gitu. Jadi kita gimana kita menggiring member-member kita dari tofu, jadiin tofu dulu, dari tofu ke mofu ke bofu gitu loh. Modelingnya begitu. Jadi semakin ke makin dalam, makanya dia dari yang cuman apa namanya sampai dia jadi bangga gitu loh. Dia bangga, dia punya identitas itu gitu. Ya kan? Bayang ya? Masih boleh bertanya Kakak Citra? Boleh. Kalau ini mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman juga boleh share ya. Kalau ngomongin timing, siang sampai sore, konten yang efektif untuk ibu rumah tangga yang memang kerjaannya scroll sosmed. Yang mana tuh? Dari Kakak Ajeng Wulandari. Hmm, mana ya? Ngomongin timing ya. Iya, ngomongin timing tuh Oh, kenapa? sore konten yang efektif buat para IRT yang kerjanya scroll sosmed. Nah, sebenarnya kalau misalnya ngomongin konten itu kan udah lebih ke digital marketing ya. Hmm. Cuman kan memang kalau misalnya target marketnya ibu rumah tangga yang menonton si konten itu, biasanya kan orang-orang itu bisa jadi kan dia memang pagi-pagi dia scroll bentar ngintip. Tapi Hmm. kan nggak sampai bisa melakukan closing, Hmm. nggak sampai check out gitu. Hmm. Ibaratnya kalau kita scrolling scrolling ini kalau ibu-ibu rumah tangga pagi kan dia mungkin sambil masak apa sambil nunggu mendidih dia scroll sebentar gitu, Hmm. cuman ngintip-ngintip doang gitu kan. Udah gitu ntar siang mungkin dia lagi anaknya sambil nungguin anaknya tidur siang, kalau dia nggak ketiduran dia mungkin scroll scroll sebentar gitu Hmm. kan. Tapi tetap pada akhirnya transaksi sampai akhirnya dia kalaupun memang tertarik mau beli dan akhirnya dia check out itu pasti di jam-jam yang udah tenang, dia bisa fokus berapa harganya, transfer gimana, apa gimana cara Hmm. transaksinya itu di jam yang dia bener-bener udah tenang nih Tenang. semua orang. Bener nggak sih? Ya, berarti ini baru di topnya aja ya, Kak, menarik perhatiannya dia aja, scrollingnya, belum sampai closingnya. Kalau udah di jam-jam yang masih siang sampai sore, masih jam sibuknya dia ya, Kakak Citra ya. Iya, kalau misalnya teman-teman mau coba pakai pattern yang itu ya, yang hook itu, nah teman-teman bisa lihat nih di jam-jam berapa sih mami-mami ini paling aktif yang relate banget nanti dia sama oh anaknya rungsing misalnya gitu kan. Nah teman-teman bisa post di situ hooknya. Hmm. Hmm. Jadi mereka udah ada awareness kan, oh iya gue lagi kayak gini nih gitu kan. Hmm. Nah, bisa masuk di situ. Tapi pada akhirnya kan nanti teman-teman akan masuk ke percakapan yang personal kan pada saat dia tertarik, akhirnya mereka akan sampai bertanya gitu Ya. kan. Dan transaksinya itu terjadi itu pasti seringnya itu tetap di waktu-waktu malam hari kalaupun dia ibu rumah tangga. Karena pada saat anaknya udah tenang, karena misalnya susah kan kita untuk transaksi misalnya bayar transfer gitu kan jadi ribet pada saat Ya. mereka lagi Ya. ngapain gitu pasti dia akan ntar ya Mbak saya lagi repot nih anak Ya. saya gitu. Tapi kalau untuk membuat mereka masuk ke funnelingnya itu sih bisa gitu sambil di waktu-waktu itu jam 10 jam 2 gitu kan. Atau mungkin sore lagi nanti jam-jam apa namanya jam-jam mami-mami itu mulai aktif dan
Aktif dalam arti dia bisa berinteraksi. Karena kan biasanya kok cuma ngintip-ngintip scroll gitu kan dia belum tentu dia bisa berinteraksi kan. Dia cuma kayak lihat-lihat aja gitu. Oke, semoga menjawab ya Kakak Ajeng ya. Dan kalau misalnya kalau melanjutkan Kak Riana, kalau kalau konsep yang seperti ini Kak, identitas, hook, relate, shift order, message, timing, energy, closing Mbak sampai akhir closing natural, ini kalau dipakai di misalnya di booth, cocok nggak ya Kakak Citra? Karena kan di booth kan cepet banget ya interaksinya ya. Ini lebih cocok ke Sebenarnya personal. kita lihat aja, misalnya Nah, teman-teman nih ya, kalaupun misalnya di booth, harusnya sih bisa, karena kan identitasnya mereka itu coba klasifikasiin aja yang keempat tadi itu. Nih, hmm, kira-kira nih yang mana nih dia gitu kan. hmm, Kalau misalnya dia datang ke booth lihat yang living kan pasti orang-orang ini yang cukup familiar nih sama barang-barang yang berkaitan sama yang living gitu. betul. Kalau yang dia pasti kan ada ketertarikan kalau datang ke booth kan. Justru Iya. justru maksudnya sebenarnya udah ada nih sekian persen minatnya gitu. Sampai dia mampir ke booth. Kasih aja identitasnya ke dia. Kita lihat nih, dia mami-mami bawa anaknya tiga ya kan. Oh, ini kayaknya tipenya nih si nurturer nih gitu Iya, kan. Kita penjaga gerbang keluarga. Nah, kita kasihlah identitas itu ke dia gitu. Kalau misalnya kita lihat dia apa nih, kan yang datang ini kan kita bisa lihat dia orangnya seperti apa gitu, yang secara penampakannya gitu kan. Hmm, Kita bisa kasih identitas itu ke dia gitu di hmm, awal. Jadi jangan Bu ini mau lihat nggak peppermintnya gitu. Ih, tante kalau saya lihat dari tante, tante pasti orangnya hidupnya ini sehat banget ya. Kelihatan loh, kayaknya tante hidupnya hidup sehat banget. Nah, dia pasti akan kayak makin mendekat. Oh iya sih, gitu loh. hmm. Nah gitu, jadi kita kita kasih dia identitas yang positif yang dia pasti nggak nolak deh kalau disebutin itu. Ya, tante kayaknya kalau ngeliat dari alisnya tante galak banget deh. Gitu. Kalau kayak gitu nanti dia marah. Iya gitu. Tapi kalau kita lihat nih, wah tasnya apa semua, wah tante kalau saya lihat tante dari penampilannya, tante pasti kalau milih produk itu pasti produk-produk yang premium ya. Dia pasti kan, oh nggak terlalu sih, tapi ya iya gitu kan. Dia suka malu-malu ya Iya. dipuji gitu. Ya nggak terlalu sih, tapi ya memang saya nggak sembarangan sih kalau pakai produk. Ya ini boleh lihat-lihat tante kita juga punya sih beberapa koleksi yang premium. Nih kita punya nih produk-produk yang versi premiumnya dari yang living nih. Nih ini mungkin tante udah punya di rumah ya gitu. Kita bilang aja gitu. Belum sih kayaknya yang ini aku belum punya. Nah kayak gitu. Jadi kita bisa juga masuk dari identitasnya itu. Oke. Oke. Berarti satu lagi Kak. Kalau sebenarnya ini mungkin lebih tepat ke teman-teman Honda kali ya. Apa tuh? Memberikan tester share pack ke customer loyal hasil dari gift challenge YL dan leaders. Oh, oke. Nah, kalau misalnya memberikan Hmm. tester atau share pack itu Hmm. kan sebenarnya buat teman-teman yang sudah kenal mungkin ya ke calon-calon customer yang kita lihat potensial. Boleh aja sih sebenarnya, tapi kan ini kan kita memberi kan, memberi Hmm. untuk hook masuknya gitu kan. Cuman memang kalau dalam konteks kelas kita yang sekarang ini kan kita apa namanya ya, kalau teman-teman lihat nih misalnya kita mau masuk ke calon customernya kita yang dia itu kita lihat tuh concern banget sama beauty Misalnya. misalnya. Terus kita punya yang terbaru tuh serum, Mm-mm. ya kan? Kolagen peptide. Iya, serum si kolagen peptide itu dan kita cobain udah 2 minggu dan hasilnya bagus banget. Nah, kita misalnya bilang ke dia, sis, kan kamu tuh anaknya paling concern sama beauty ya, gitu. Kamu kalau misalnya sehari itu apa namanya beauty ritualnya kamu pakai yang berapa step? Step. Terus kan dia bilang, wah aku tuh yang 8 step tuh yang ngikutin kayak orang Korea-Korea gitu. Wah pantesan ya muka kamu kayak celing banget kayak gitu gitu kan. Nah kita bisa masuk. Nih yang living nih baru keluarin nih eh, apa namanya kolagen peptide serum. Ini aku cobain 2 minggu nih bagus banget. Aku padahal tuh ya bukan yang 8 set, yang bukan yang 8 set kayak kamu tuh. Aku cuma 3. Cuci muka, pakai serum, pakai krim. Udah, kalau pagi aku tambahin sunscreen, kalau malam enggak, udah cuma 3 set itu aja.
Kamu kamu mau nggak cobain? Kamu cobain masukin di salah satu set kamu itu nih. Nanti kamu lihat gimana efeknya, gimana hasilnya gitu, ya kan? Kita bisa bisa masuk dengan cara seperti itu gitu. Tetap tetap ngambil sesuai dengan identitasnya dia yang dia pengen bangun gitu loh. Ya kan? Karena kita tahu dia sukanya beauty, kita bisa ngasih dia tester tentang beauty gitu. Tapi yang memang untuk apa ya, untuk mempertajam identitasnya dia gitu kan. Jangan yang dia suka beauty kita kasih, sis, aku kebetulan ada nih winter green, aku bagi kamu ya gitu. Dia kan, lah menurut Ngana gue jompo gitu. Kesel dia gitu kan karena nggak sesuai gitu. Jadi kalau misalnya sesuai nggak apa-apa, jangan misalnya karena "Oh, kebetulan kita punya produk apa nih, kita coba kasih deh sama orang ini." Jangan kayak gitu. Tetap sesuaikan dengan identitasnya yang dia mau gitu loh. Jadi masuknya akan lebih enak. Boleh lewat kata-kata, boleh lewat datang langsung, atau juga boleh kalau lewat ngasih sampel produk gitu, ya kan? Tapi tetap yang sesuai. Oke, makasih banyak Kak Citra. Sepertinya semua pertanyaan sudah terjawab ya kan teman-teman kan? Oke, menurut saya materi hari ini sangat berguna sekali ya. Jadi kita punya pandangan yang lebih luas tentang bagaimana caranya kita selling with style. Bukan lagi seorang salesperson ya Kak Citra, tapi menjadi edukator, membuat orang tidak tidak bisa menolak karena yang kita tawarkan adalah kebutuhan dia, kepentingan dia, yang kita tawarkan pengakuan akan dirinya dia gitu, bukan bukan lagi hanya produk, tapi kita menawarkan sesuatu yang sesuai dengan kepentingan, kebutuhan dan apa ya, identitas dan pengakuan diri dari si customer ini. Makasih banyak loh Kakak Citra, ilmunya keren banget, selling with style. Dan kemudian teman-teman sekalian, untuk kita bisa melihat, boleh nggak dikasih rating 1 sampai 10 deh, apa yang sudah Kakak Citra bagikan. Satu paling nggak bermanfaat, 10 paling bermanfaat. Jadi kita bisa mengerti apakah series ini akan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Thank you Mampu, Kakak Bunda Eko. Bunda Eko sampai nggak ada yang semuanya yang ngasihnya di atas 10. Terima kasih Bapak William juga, Kakak Riena, Bunda Eko. Semuanya terima kasih banyak. Kakak Dina, terima kasih juga gitu ya. Jadi series berikutnya adalah setelah kita mengerti patternnya, gimana caranya kita bisa menawarkan tanpa terasa menawarkan, menjual tanpa terasa menjual gitu ya. Series berikutnya adalah bagaimana kita caranya tetap menawarkan dari satu produk tapi berbagai angle gitu. Sama-sama menawarkan kolagen peptide serum, tapi kita bisa menawarkan kadang-kadang yang kita tawarkan adalah fitur dan benefitnya. Kolagen peptide serum bisa menumbuhkan kolagen, bisa membuat tahu lebih kinclong, bisa membuat lebih tighten atau lebih kencang gitu ya, bisa itu, tapi bisa kadang-kadang yang kita tawarkan bukan itu, tapi misalnya yang kita tawarkan adalah sesimpel produk baru atau sesimpel harganya dibandingin yang lain tuh lebih murah gitu. Jadi akan ada banyak sekali angle yang bisa kita kedepankan supaya orang tertarik membeli produk, tapi bukan hanya fitur dan benefitnya. Gimana ya caranya ya? Apa yang bisa kita lakukan nanti di hari Kamis bersama dengan saya? Kita akan lihat angle-angle produk yang bisa kita tawarkan dan bagaimana cara menawarkannya. Berikutnya nanti bersama Kakak Leslie tentang storytellingnya. Jadi kita udah tahu patternnya, kita udah tahu satu produk bisa punya berbagai macam angle. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya supaya rasanya seperti bercerita, seperti berdongeng, itu nanti oleh Kakak Leslie. Berikutnya nanti yang terakhir oleh Bapak Aris, closingnya gimana? Udah tahu patternnya, udah tahu angle-nya, udah tahu cara storytellingnya, terus closingnya gimana nih? Itu nanti oleh Bapak Aris. Ada 4 series yang akan kita bawakan di training Selling with Style ini. Semoga semuanya bermanfaat. Satu pertanyaan terakhir ya Kak Citra. Kasih tips cepat untuk mengetahui tipe orang. Apakah dia upgrade me, apakah the nurture, apakah the pioneer, or connoisseur. Ini bacanya gimana sih Kak Citra? Connoisseur, Connoisseur, connoisseur. ya. Secara cepat gimana caranya kita boleh mengetahui tipe-tipe orangnya? Apakah lewat pertanyaan-pertanyaan atau lewat penampilan atau lewat apa Kakak?
Kalau ketemu langsung ya bisa lewat penampilan. Tapi kalau di Hmm. sini tadi sih sebenarnya kalau saya ngelihatnya kita yang memberikan identitas ini ke mereka gitu. Ya, Oh. jadi kita aja ngasih, kita lihat nih, oh ini kayaknya mami-mami anaknya dua, udah kita kasih aja dia identitas the nurturer gitu ya kan. Mm-mm. Kita lihat nih orang kayaknya masih single gitu kan, ya udah kita kasih aja upgrade nih identitasnya gitu. Kita lihat, wah ini kayak lady boss banget nih, wah ini di pioneer nih gitu misalnya. Kalau Oh. kita lihat, wah ini kayaknya orang tajir banget nih, wah ini Dari atas sampai bawah iya branded semua nih gitu kan, misalnya. ini connoisseur nih gitu. Dia pasti nggak mau nih barang yang murah-murah Hmm. nih, dia oilnya rose gitu, kayak Hmm. gitu. Dulu enak banget ya dapat customer begitu. Tapi Sekali asal belanja kita sering bisa giveaway. memberikan identitas sesuai dengan dia, jadi pastinya dia akan tanpa terasa jadi closing. Dia pasti iya gitu Iya, kan. dia Pada pasti saat iya. kita pasti dia akan mengiyakan kalau kita kasih tahu sesuatu tentang dirinya kan. Dia Hmm. pasti akan bilang iya, Berarti ini adalah kita yang memberikan identitas ya Kakak Citra. Tapi kecuali kita ketemu langsung, kita juga bisa menilai dan bisa kita juga melihat. yang memberikan identitas ini kepada mereka. Betul. Siap, terima kasih Kakak Citra. Betul, betul, Terima kasih betul. teman-teman semua yang sudah hadir di siang hari ini. Ketemu lagi hari Kamis ya, kita lanjutkan seriesnya ya. Dan selamat siang semuanya. Dah.